Untuk mengatasi tombol yang seperti ini, kita lakukan dengan cara membijit acak ya, seperti ini. Kita usap-usap saja. Oke, kita usap-usap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya di video sebelumnya, bahwa saya akan melakukan pengecekan tombol keyboard pada notebook Asus seri E202S ya, yang mana dalam perbaikan ini sudah ada 2 video ya. Oke. Dari mulai pengecekan karena tidak bisa masuk Windows atau startup Windows. Yang kedua, saya coba nyalakan, dan setelah masuk Windows baru keyboardnya dipasang ya. Itu tujuannya adalah agar kita bisa mengecek tombol keyboard lebih jelas, karena bisa kita monitor menggunakan aplikasi ya. Dan kalau sebelumnya tanpa bisa tampil di Windows, berarti kita tidak bisa membuka aplikasi apapun ya. Jadi kita melakukan perbaikan tanpa ada bantuan aplikasi, jadi cukup susah ya, sehingga kita tidak tahu tombol apa saja yang bermasalah. Oke. Dan sekarang keyboardnya sudah bisa digunakan dengan Windows ya. Oke. Dan kita coba tombol apa saja yang tidak berfungsi. Oke, kita coba lihat. Sepertinya banyak sekali tombol yang mengganggu ya. Dan di sini saya akan cek dan pastikan bahwa tombol tersebut yang mengganggu sehingga proses startup tidak jalan. Oke. Oke. Jadi total banyak sekali tombol yang tidak berfungsi. Dan di sini jelas tombol yang mijit adalah tombol spasi. Oke. Dan ternyata tombol spasi inilah yang mengganggu terjadinya atau terhambatnya proses startup Windows ya, sehingga setelah tampil logo Asus dan Windowsnya tidak bisa jalan, berhenti sampai di sana. Dan ternyata gangguannya pada keyboard, yaitu tombol spasi ya. Ini kelihatan yang warna kuning ini adalah tombol yang aktif atau yang mijit ya. Oke. Jadi sekarang kita coba fokus di tombol spasi, kita coba perbaiki dulu, dan mudah-mudahan masih bisa ya. Kita perbaiki dengan cara yang biasa, yaitu kita melakukan pemijitannya. Dan ini adalah kondisi awal ya, kondisi awal seperti ini, dan tombol spasi inilah yang mengganggu startup ya. Jadi untuk teman-teman tidak usah melakukan hal yang saya lakukan seperti di video-video sebelumnya, seperti membuka casing, lantas melepas dulu soket keyboard, setelah nyala Windows baru dipasang. Jadi kalian bisa tinggal fokus aja di tombol spasi ya, karena untuk kasus ini yang menghambat startup tombol spasi. Oke. Seperti biasa di sini saya menggunakan media bantu ya. Kebetulan di video sebelumnya saya sempat
buatkan untuk cara membuat media bantu atau alat bantu untuk membuka tombol keyboard. Ini saya menggunakan bambu yang sudah disayat miring seperti ini. Oke. Sini saya mau lepas dulu tombol spasinya karena ini sepertinya harus dilepas ya. Oke, untuk tombol spasi ini kita lepas dari samping ya. Oke, jadi untuk teman-teman harus hati-hati dalam membuka tombol ya, terutama tombol-tombol yang memiliki ukuran panjang seperti ini. Oke. Dan inilah tombol spasi yang harus kita perbaiki terlebih dahulu ya. Karena dari sekian banyak tombol yang tidak aktif ya, mungkin saja penyebabnya adalah tombol spasi yang mijit ini ya. Dan biasanya seperti itu. Oke, sebelum kita pijit-pijit, kita bersihkan terlebih dahulu. Oke. Kita coba lakukan pemijitannya. Lakukan pemijitan. Ditekan dan tahan. Oke. Tekan dan tahan, tekan tahan seperti itu ya. Oke. Oke, dan kalau memang masih tetap ya, maksudnya tidak ada perubahan, kita cari lagi dengan cara dipijit-pijit, barangkali masih ada tombol yang mijit sendiri ya. Oke, kalau yakin sudah tidak ada, baru kita kembali lagi ke tahap awal. Oke. Dan di sini kita lihat kalau kita pijit antara panah samping kanan ini berpengaruh ke tombol spasi ya. Oke, dan spasinya tidak berwarna kuning. Jadi ini ada keterkaitan antara panah samping dan juga tombol spasi. Oke. Jadi untuk tombol panah samping ini harus kita lepas juga untuk lebih meyakinkan dan memastikan bahwa tombol ini tidak mengganggu ya.
Oke, kita bersihkan juga. Kita coba pijit-pijit. Oke, sampai tidak berpengaruh ke tombol yang lain. Oke ya, sekarang kita coba nyalakan lagi. Ini dalam kondisi keyboard terpasang, dan sebelumnya dalam kondisi seperti ini tidak bisa startupnya ya, tidak bisa running ya, alias macet. Hanya setelah tampil logo udah gitu blank. Sekarang setelah kita melakukan perbaikan di tombol spasi, kita coba menggunakan keyboard. Apakah sudah bisa running ke Windows? Iya. Dan sekarang bisa ya. Oke. Jadi ternyata yang mengganggu tidak bisa jalannya startup Windows adalah tombol spasi ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah seperti itu bisa coba memperbaiki tombol spasi. Jadi nggak usah dibuka yang seperti saya lakukan di video sebelumnya. Video ini saya mau melanjutkan pekerjaan saya yang sempat tertunda, yaitu tentang perbaikan keyboard notebook merek Asus seri E202S ya. Yang mana di video sebelumnya notebook ini tidak bisa startup Windows ya. Dan yang kedua, setelah dicoba dipaksa dan akhirnya bisa start ke Windows, dan setelah melakukan pengecekan ternyata ada tombol spasi yang mijit ya. Oke. Dan sekarang tinggal satu tahap lagi, yaitu melakukan perbaikan di tombol keyboard yang lainnya selain dari tombol spasi. Oke. Di sini saya sudah buka aplikasi Keyboard Test Utility ya. Jadi buat teman-teman yang masih menanyakan apa aplikasinya, di sini saya menggunakan Keyboard Test Utility. Oke. Dan di sini sudah ada lagi tombol baru yang mijit, yaitu tombol F11 ya, dimana sebelumnya yang mijit hanya tombol spasi ya. Dan ini sekarang tombol spasinya sudah normal ya. Untuk tombol spasinya, dan sekarang saya rencananya mau menuntaskan atau membereskan pekerjaan ini ya. Oke. Sini kita pijit-pijit lagi semua tombol untuk lebih memastikan lagi tombol apa aja yang tidak jalan. Oke. Untuk mengatasi tombol yang seperti ini, kita lakukan dengan cara membijit acak ya, seperti ini. Kita usap-usap saja. Oke, kita usap-usap seperti ini dengan tujuan agar tombol kembali lentur ya.
Yang asalnya lengket akan kembali ke posisi semula. Oke. Kita lakukan seperti ini sampai tidak ada tombol yang mijit-mijit. Oke. Nah, ini sudah kelihatan tombolnya sudah normal. Tapi kalau sudah seperti ini, kita jangan lantas menganggap ini beres ya, karena biasanya suka kambuh lagi. Oke, kalau sudah seperti ini kita lakukan pijit-pijit lagi, karena ini belum 100% normal. Oke, kita lakukan berulang-ulang untuk lebih mengoptimalkan lagi kondisi keyboardnya ya. Oke. Oke, dan sekarang sudah kelihatan bagus ya. Tidak ada lagi tombol yang mijit. Tapi biasanya hal ini suka kambuh lagi, dan untuk masa-masa setelah perbaikan seperti ini, usahakan tiap hari dulu digunakan ya. Tiap hari digunakan selama beberapa menit, terutama untuk mengetik. Kurang lebih sekitar 1 mingguan kita gunakan setiap hari, dan udah itu bisa kita jarang-jarang ya. Yang penting jangan sampai seminggu atau 2 minggu tidak digunakan, itu nggak boleh ya. Oke, jadi kalau perbaikan seperti ini sudah beres dan kita diamkan dulu beberapa menit atau 10 apa 15 menit, nanti kita cek lagi seperti itu ya. Oke, jadi saya rasa video ini adalah video penutup dari perbaikan notebook ini ya, dari awal sampai akhir. Mungkin saya buat beberapa bagiannya karena kalau disatukan terlalu panjang. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat kita semua. Kalau bisa tonton semua video tentang perbaikan ini dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil. Oke, jadi saya rasa video ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.